Apakah Anda pernah merasa hidup ini berat sekali? Setiap bangun, rasanya kok seperti ada beban yang menindih. Atau mungkin Anda sering merasa sedih tanpa alasan yang jelas, padahal kalau lihat-lihat di media sosial, teman-teman lain kelihatannya happy-happy saja. Perasaan-perasaan ini sering sekali terjadi pada banyak orang, khususnya anak muda. Anda mungkin bertanya, ini cuma perasaan malas saja, atau jangan-jangan ini sudah tanda-tanda depresi. Nah, kalau kalian pernah merasakan hal-hal tadi, video ini cocok untuk kalian. Di video ini kita akan bahas tuntas bagaimana cara membedakan antara perasaan sedih yang wajar dengan gejala depresi yang membutuhkan penanganan profesional. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya. Biar kita bisa tahu apakah ini cuma sedih biasa atau sudah depresi, kita harus pahami dulu bedanya. Secara fundamental, kesedihan yang wajar itu adalah reaksi emosional normal terhadap suatu kejadian spesifik. Misalnya, Anda sedih karena gagal ujian, putus cinta, atau kehilangan orang yang disayangi. Perasaan sedih ini wajar dan biasanya datang dan pergi. Meskipun Anda sedih, Anda masih bisa menjalani rutinitas harian, seperti makan, mandi, atau berinteraksi dengan orang lain, meskipun mungkin tidak seenergik biasanya. Nah, beda jauh dengan depresi atau yang sering disebut sebagai gangguan depresi mayor. Ini bukan sekadar perasaan sedih, melainkan sebuah kondisi medis yang serius dan kompleks. Depresi adalah sebuah sindrom, yaitu kumpulan gejala yang muncul bersamaan secara terus-menerus. Seseorang bisa didiagnosis depresi jika mengalami beberapa gejala yang signifikan dan persisten yang berlangsung selama setidaknya 2 minggu. Jadi bukan cuma perasaan sedih biasa, melainkan sebuah kondisi yang mengganggu seluruh aspek kehidupan, baik fisik maupun mental. Lalu apa saja tanda-tanda depresi yang spesifik dan harus Anda waspadai? Pertama, ada perubahan mood yang persisten. Anda mungkin merasa sedih, hampa, atau bahkan mudah marah hampir sepanjang hari, dan ini terjadi hampir setiap hari. Perasaan ini bukan hanya datang sesekali, tapi seakan-akan menjadi bagian dari diri Anda. Kedua, Anda akan mengalami hilangnya minat dan kesenangan. Hal-hal yang dulu sangat Anda nikmati, seperti hobi, bermain game, atau nonton film, sekarang terasa membosankan dan tidak lagi menarik. Rasanya seperti ada tombol senang yang mati di dalam diri Anda. Ketiga, perhatikan perubahan pola tidur dan pola makan. Anda bisa saja mengalami insomnia, yaitu sangat sulit tidur, atau sebaliknya, hipersomnia, di mana Anda tidur berlebihan. Begitu juga dengan nafsu makan. Bisa jadi naik drastis atau turun tajam tanpa alasan yang jelas. Selain itu, Anda mungkin merasa lelah fisik terus-menerus, seolah energi terkuras habis bahkan setelah istirahat cukup. Anda juga akan menemukan diri sulit berkonsentrasi. Fokus saat belajar, bekerja, atau bahkan membaca pesan di grup chat rasanya sangat sulit. Perasaan tidak berguna atau bersalah berlebihan juga sering muncul, di mana Anda merasa diri tidak berharga dan sering menyalahkan diri sendiri atas banyak hal. Anda juga cenderung mengisolasi diri, menghindari teman dan keluarga, dan lebih suka menyendiri. Terakhir, yang paling penting dan harus disikapi dengan sangat serius adalah jika Anda mulai memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Jika sampai tahap ini bukan lagi hal yang bisa ditunda. Segeralah cari bantuan. Ingat, perasaan ini tidak mendefinisikan dirimu dan Anda tidak sendirian. Lalu pertanyaan terpentingnya adalah kapan sebenarnya Anda harus mencari bantuan? Ada 3 tanda utama yang bisa jadi lampu merah. Pertama, perhatikan durasi gejalanya. Jika semua gejala yang tadi kita bahas, seperti perasaan sedih terus-menerus, hilangnya minat, atau sulit tidur, Anda alami hampir setiap hari selama lebih dari 2 minggu, ini adalah tanda pertama bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan perlu diperhatikan. Kedua, lihat dampak fungsional yang terjadi pada kehidupan Anda. Depresi bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang bagaimana kondisi ini mempengaruhi aktivitas harian. Jika gejala-gejala ini mulai membuat nilai sekolah atau kuliahmu menurun, performa kerja terganggu,
atau hubungan dengan teman dan keluarga menjadi berantakan, itu adalah sinyal yang sangat jelas bahwa sudah saatnya Anda mengambil tindakan. Dan yang paling penting, jika Anda mulai memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidup, jangan tunda lagi. Segera cari bantuan sekarang juga. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda hadapi sendirian. Ingat baik-baik, mencari bantuan profesional bukan tanda kelemahan atau kegagalan. Sebaliknya, itu adalah tanda keberanian dan keinginan kuat untuk sembuh dan menjadi lebih baik. Sekarang, setelah Anda tahu kapan harus mencari bantuan, apa yang harus Anda lakukan? Langkah pertama yang paling sederhana dan penting adalah berbicara dengan orang terdekat yang Anda percaya. Bisa orang tua, kakak, sahabat, atau guru. Memulai percakapan mungkin terasa berat, tetapi berbagi beban bisa membuat Anda merasa lega dan tidak sendirian. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mencari bantuan profesional. Jangan takut atau malu. Para profesional seperti psikolog, psikiater, dan konselor ada untuk membantumu. Psikolog akan membantumu memahami pikiran dan perasaan melalui terapi, sementara psikiater bisa meresepkan obat jika diperlukan, karena depresi juga bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan kimia otak. Anda tidak harus langsung menemui mereka, cukup cari informasinya terlebih dahulu. Selain itu, Anda bisa memanfaatkan platform online dan komunitas. Saat ini ada banyak sekali aplikasi kesehatan mental dan support group yang bisa menjadi tempat awal yang aman untuk berbagi cerita dan mendapatkan dukungan. Ini adalah cara yang baik untuk memulai jika Anda belum siap bertemu langsung. Terakhir, dan ini sangat krusial, jika Anda atau teman Anda dalam keadaan mendesak, seperti memiliki pikiran untuk mengakhiri diri, jangan ragu mencari pertolongan pertama. Segera hubungi nomor darurat atau hotline bantuan kesehatan mental yang tersedia. Ingat, meminta bantuan dalam situasi darurat adalah tindakan paling tepat dan bisa menyelamatkan nyawa. Pada akhirnya, saya ingin Anda ingat satu hal yang sangat penting. Anda tidak sendirian. Depresi adalah kondisi medis dan sama seperti penyakit fisik lainnya, depresi bisa disembuhkan. Jalan menuju kesembuhan mungkin tidak mudah, tapi setiap langkah kecil yang Anda ambil, baik itu sekadar membuka diri untuk bicara, mencari informasi, atau menghubungi profesional, itu adalah langkah yang luar biasa dan patut dihargai. Mencari bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan sama pentingnya dengan pergi ke dokter saat kita demam atau sakit gigi. Itu adalah bentuk mencintai diri sendiri. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.